قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufiknya untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang Allahu Jalla Jalaluhu senantiasa limpahkan kepada kita, sehingga kembali kita bisa berkumpul di masjid, di rumah Allah, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mengangkat kejahilan dari diri kita, untuk sama-sama bagaimana kita mencari kebaikan, yang kemudian kebaikan-kebaikan tersebut yang kita dapatkan dari rumah Allah Subhanahu wa taala kita amalkan di dalam kehidupan kita, yang kemudian kita sampaikan itu kepada orang-orang yang kita cintai. Maka jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, nikmat kesempatan untuk bisa datang di masjid yang mulia ini harus kita syukuri. Dan itu sebuah kewajiban yang harus kita syukuri. Kenapa kita selalu mengingatkan yang namanya kesyukuran? Kesyukuran. Sebab syukur itu adalah puncak ibadah. Bahkan tujuan hidup seorang hamba adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan bodoh kita ini, dalam keadaan tidak ada yang kita ketahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran kepada kita, penglihatan kepada kita, memberikan hati kepada kita. Untuk apa, teman-teman sekalian? La'allakum tashkurun. Untuk kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah ibadah hati. Dan amalan hati adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ana mengajak diri ana pribadi dan kepada teman-teman rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa kita bersyukur. Kita bisa hadir kembali duduk di majelis ilmu. Mungkin dalam masa 3 bulan belakangan ini kita tidak duduk di majelis ilmu seperti ini, karena satu alasan, satu uzur di masa pandemi ini. Maka alhamdulillah keadaan sekarang yang kita bisa katakan keadaan yang membaiklah daripada keadaan sebelumnya. Kita bisa hadir di tempat ini untuk kembali kita menuntut ilmu. Karena Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la yazalul mar'u aliman ma talabal ilma. Senantiasa seseorang itu, dia dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu, dia dikatakan sebagai orang alim, orang yang punya ilmu, pengetahuan tentang Allah,
tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma talabal ilma. Ketika dia terus duduk di majelis ilmu, di rumah dari rumah-rumah Allah untuk belajar menuntut ilmu, selama itu dia lakukan, maka dia dikatakan sebagai seorang penuntut ilmu, seorang alim. Kata beliau, wa in dhanna annahu qad alima faqad jahila. Kalau ada seorang penuntut ilmu, seorang hamba, dia menyangka bahwa dia sudah mendapatkan ilmu, sudah mengetahui tentang hukum-hukum Islam, dan dia tidak lagi mendatangi majelis ilmu untuk belajar, maka faqad jahila, sungguh dia saat itu termasuk orang yang bodoh. Maka semakin kita belajar, maka semakin banyak hal yang kita tidak ketahui. Dan alhamdulillah jemaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Nurul Haq, bisa bertemu dengan teman-teman seakidah, semanhaj, teman-teman yang senantiasa belajar sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, dan itu sebuah ibadah. Sekali lagi saya katakan, di majelis yang mulia ini, bertemunya seorang ikhwan dengan saudaranya sesama ahlu sunnah, melihat wajah-wajah mereka, itu adalah ibadah. Abdullah ibnu Abbas, siapa yang tidak kenal beliau? Abdullah ibnu Abbas, turjumanul Quran, sahabat yang paling mengetahui tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran berkat doa Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, an-nadharu fil mushaf ibadah. Seorang hamba yang senantiasa memandang mushaf, dia membaca mushaf, dia membaca Al-Quran, dia mengkaji Al-Quran, dia mentadabburi Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, itu sebuah ibadah. Wan nadharu ila ar-rajuli min ahli sunnah alladhi yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah ibadah, kata beliau. Dan seseorang yang bertemu dengan saudaranya di majelis ilmu, memandang saudaranya sesama ahlu sunnah yang sama-sama senantiasa belajar sunnah, mendakwakan sunnah tersebut, mengamalkan sunnah tersebut, dan melarang yang namanya bid'ah, itu adalah ibadah. Sebuah kesyukuran teman-teman sekalian, kita kembali hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia itu kan tempat salah, sering lupa, sering lalai, maka perlu kita diingatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat-ayat Al-Qur'an di momen-momen seperti ini di majelis ilmu. Sebab kapan kita menjauh dari majelis ilmu, disitulah syaitan, iblis la'natullah akan bagaimana berusaha untuk menjerumuskan kita ke hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di majelis yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari pembahasan kitab tafsir, kitab At-Taisir fi Tafsir, karya Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja LCMH hafizahullahu ta'ala, dari pembahasan tafsir juz 29. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, dan kita akan memulai
dari surat Al-Mulk, mungkin sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan. Apalagi kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keagungan. Walaupun Ramadan barusan yang kita lewati tidak sebagaimana kita lewati pada musim-musim sebelumnya, kita bisa sholat berjamaah di masjid. Ala kulli hal, kita di atas kebaikan jamaah sekalian. Dan memang momen-momen seperti ini kita butuhkan, karena memang kita hidup diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Maka kebaikan-kebaikan yang kita sudah bangun di bulan Ramadan dengan kondisi pandemi yang mungkin ini sejarah bagi kita ya, melewati bulan Ramadan kemarin di masa pandemi yang kita tidak sholat berjamaah di masjid, tidak berkumpul dengan sesama ikhwan untuk menambah keimanan kita. Yang itu kita kerjakan di rumah-rumah kita bersama istri, anak-anak kita, keluarga kita, ya. Maka ini perlu dijaga. Kita harus jaga ketakwaan yang kita telah bangun di bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan kebaikan, jaga kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang selama ini kita bangun, kemudian kebaikan-kebaikan itu sirna, berlalu sebagaimana berlalunya bulan Ramadan. Tidak ada asar, tidak ada bekas pengaruh di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini berisi perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mereka senantiasa mencari maghfirah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari selama ini jemaah sekalian. Yang kita cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak lepas dari yang namanya dosa dan maksiat. Pasti kita melakukan dosa dan maksiat. Maka kita butuh maghfirah, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencari surga Allah Subhanahu wa taala, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya bertanya tentang definisi ketakwaan, insya Allah kita semua tahu apa itu ketakwaan. Tapi jemaah sekalian, kita bisa simpulkan ketakwaan itu kita menjaga hak-hak Allah dan kita menjaga hak hamba-hamba, menjaga hak-hak manusia. Kalau kita bisa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjaga hak-hak manusia, insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang istimewa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Orang yang menjaga hak Allah, orang yang menjaga hak-hak manusia. Kalau kita mau simpulkan lagi tentang penjabaran takwa itu. Kalau kita berbicara takwa itu banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang ketakwaan. Yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, ciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih yang namanya ketakwaan. Ada ucapan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Ini jemaah sekalian, sebelum kita masuk ya pembahasan tafsir,
sekedar mengingatkan saja untuk bagaimana kita menjaga ketakwaan setelah bulan Ramadan. Jadi kalau betul-betul ingin menjaga takwa, jaga 4 pesan dari Abdullah ibn Umar ini. Kalau kita jaga pesan ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa, terlepas dari definisi-definisi para ulama tentang ketakwaan itu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau ditanya tentang ilmu, ada seseorang yang menulis surat kepada beliau radhiyallahu taala anhuma. Abdullah ibn Umar bertanya tentang ilmu, wahai ibn Umar, tuliskan kepadaku semua ilmu. Dan ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau ditanya tentang ilmu? Beliau diminta untuk menuliskan seluruh ilmu. Ilmu itu bagaikan samudra yang sangat luas. Antum mencatat ilmu, luas ilmu itu jemaah sekalian. Umur yang tersisa yang kita miliki mungkin tidak akan cukup untuk membahas yang namanya ilmu. Tapi beliau hanya memberikan 4 pesan tentang ilmu. Apa kata beliau? Innal ilma katsir. Ilmu itu sangat banyak. Bagaikan lautan, samudra yang sangat luas. Walakin akan tetapi kata beliau, in istata'ta an talqallaha, kalau engkau bisa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini, maka jagalah. In istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas. Pertama, engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan punggungmu itu ringan dari darah-darah manusia, dari darah-darah kaum muslimin. Jangan sampai engkau menumpahkan darah kaum muslimin. Jangan sampai engkau menjadi sebab tertumpahnya darah kaum muslimin. Sebab itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Anda menjadi sebab terbunuhnya orang lain, menjadi provokator. Hati-hati menyebarkan berita-berita hoaks, kebencian, ujaran kebencian terhadap pemerintah, yang kemudian terjadi demonstrasi, terjadi pertumpahan darah. Anda akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khafifadh dhahri min dima'in nas. Hati-hati, jangan sampai Anda membunuh jiwa-jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu yang pertama kata beliau. Jaga itu. Kemudian yang kedua kata beliau, khamisal batan min amwalihim. Kalau engkau bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan perutmu yang kosong dari harta mereka, artinya engkau tidak melakukan korupsi, engkau tidak menipu, tidak melakukan kecurangan, sehingga engkau mengambil harta-harta yang tidak halal untukmu dari harta-harta kaum muslimin. Engkau sebagai seorang pedagang melakukan kecurangan dalam timbangan, takaran, hati-hati. Engkau menjadi seorang dokter, ya, engkau menipu pasien misalkan dengan obat-obat tertentu yang seharusnya dia mendapatkan obat yang ringan, yang tidak berat, yang murah, kemudian dikasih obat-obat yang mahal. Hati-hati. Khamisal batan min amwalihim. Kalau engkau bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan perut yang kosong, tidak membawa harta yang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannari aula bihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, yang engkau masukkan ke dalam perutmu, fannar aula bihi, maka neraka layak untuk perut tersebut, daging tersebut. Kemudian yang ketiga pesan beliau, in istata'ta an talqallaha, kalau engkau bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kafal lisani an a'radhihim, engkau bisa menahan lisanmu
dari kehormatan kaum muslimin. Setiap muslim dan muslimah menahan lisan dari ghibah, celaan, cercaan, makian. Apalagi di zaman sekarang ini, di era modern yang segala kemudahan, alhamdulillah kita bisa dapatkan ilmu dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini. Tapi pintu-pintu keburukan pun terbuka lebar. Adanya medsos, orang saling memfitnah, menyebarkan hoaks, sehingga terjadi apa? Pertumpahan darah, perselisihan. Disebabkan apa? Karena lisan tidak ditahan, jemaah sekalian. Ada dua orang yang bersahabat, bersaudara, akhirnya bertengkar. Karena apa? Karena fitnah. Maka tahan lisan-lisanmu. Kalau engkau bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan menahan lisanmu untuk tidak menghancurkan kehormatan kaum muslimin, maka lakukan. Dan yang keempat, pesan beliau, laziman li jama'atihim, engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, bersama pemerintah. Artinya engkau tidak memberontak, engkau tidak menjadi sebab turunnya orang-orang di jalan-jalan mencaci maki, mencerca pemerintah. Bersama pemerintah, bersama kaum muslimin, untuk sama-sama kita menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Apalagi di masa-masa pandemi ini, teman-teman sekalian, banyak atau sebagian kaum muslimin galau, risau dengan masalah keuangan, ya, masalah rasa aman, sehingga mereka sebarkan hoaks yang tidak benar, apalagi yang berkaitan dengan COVID-19. Maka tahan dan senantiasa bersama kaum muslimin, bersama pemerintah. Kita taat, dengar pada hal-hal yang ma'ruf, kita tolong menolong dalam masalah-masalah ma'ruf untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu perlu diperhatikan, jemaah sekalian. Jangan Anda menjadi apa? Provokator, ya. Jangan Anda menjadi sebab keamanan yang kita rasakan saat ini akhirnya tercipta rasa takut, kekacauan di mana-mana, disebabkan Anda karena tidak bersama kaum muslimin, bersama pemerintah. Yang kita tahu pemerintah kita, alhamdulillah, sampai saat ini berusaha bagaimana memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Hanya kita ini kurang bersabar menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah, apa yang kita alami saat ini. Apalagi dalam masalah fulus. Ini berkaitan dengan apa? Perkara takdir, jamaah sekalian. Perkara takdir. Masalah rezeki itu masalah takdir yang harus kita imani. Kita sepakat bersama, teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, maka Allah tetapkan takdirnya, takdir untuk hamba-hambanya. Sebagian manusia ada Allah takdirkan menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang hidup dengan kemudahan, kesenangan, ya, kenikmatan. Sebagian orang Allah takdirkan, Allah tetapkan hidup dengan kesusahan, kesempitan, kesulitan, kemiskinan, kefakiran. Dan tentunya semua ini akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Dalam surat Al-Fajr, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian ini kan. Jadi Allah ketika menguji si kaya, jadi si kaya si miskin, itu dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Si kaya diuji dengan kekayaannya agar Allah ingin mengetahui apakah dia bersyukur atau sebaliknya dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian. Demikian pula si miskin diuji dengan kemiskinan dia
agar Allah ingin mengetahui apakah dia betul-betul bersabar ataukah dia murka, dia marah-marah, dia benci dengan kefakirannya. Itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kesabaran kita. Apakah kita betul-betul jujur di dalam keimanan kita? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia, kata Allah, ketika diuji, diberikan nikmat, apa yang dia katakan? Fayaqulu rabbi akraman. Allah, Rabbku telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Sebagian orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah sempitkan rizkinya, fayaqul, hamba ini mengatakan rabbi ahanan, sungguh Rabbku Allah telah menghinakan diriku. Tapi ayat selanjutnya, kalla, Allah membantah dan mengingkari sangkaan sebagian manusia. Apa sangkaan sebagian manusia? Mereka menyangka bahwa kemuliaan itu dengan kekayaan dan kehinaan itu dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada mereka. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Tidak sebagaimana yang mereka sangkakan. Karena hakikat kemuliaan itu, teman-teman sekalian, hakikat kemuliaan seorang hamba yang sesungguhnya ketika dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang Allah tidak cintai, Allah beri kekayaan. Sebagaimana kekayaan itu Allah beri kepada orang-orang yang Allah cintai. Begitu pula kemiskinan Allah beri kepada orang-orang yang Allah tidak cintai, sebagaimana Allah beri kepada orang-orang yang Allah tidak cintai. Dan itu sebuah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma satu yang Allah minta dari kita. Allah ingin menguji kesabaran kita, apakah betul-betul kita bersabar atau tidak. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, jamaah sekalian. Memang kesabaran kita dituntut, jamaah sekalian. Kesabaran kita dituntut. Dan ahlu sunnah itu akan terlihat kesabaran mereka. Orang-orang yang betul-betul ikhlas berdakwah, belajar ilmu, akan terlihat kesabaran mereka ketika dihadapkan berbagai macam fitnah di hadapan mereka. Apa pesan Nabi SAW? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabar kalian sampai kalian bertemu denganku di telagaku, kata Nabi SAW. Jadi kesabaran. Makanya kesabaran itu, jamaah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, itu balasannya pahalanya besar bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bersabar itu bi ghairi hisab, tanpa batas. Maka ini perkara yang perlu kita perhatikan, teman-teman sekalian. Jaga ketakwaan kita. Ya, sebagaimana yang tadi diucapkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jaga 4 perkara ini. Kalau kita jaga 4 perkara ini, insyaallah kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu dalam surat Al-Mutaffifin, yang demikian itu untuk mendapatkan surga, falyatanafasil mutanafisun. Kita disuruh berlomba-lomba, berlari untuk mendapatkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlari kalian menuju Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka jaga ketakwaan kita teman-teman sekalian setelah Ramadan ini. Lagi kita di bulan Dzulqa'dah, sudah semakin jauh kita dari bulan Ramadan. Jaga ketakwaan dengan senantiasa duduk di majelis ilmu, miliki komunitas, yang komunitas itu orang-orang yang di dalamnya orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang baik. Jadi cari komunitas, buat komunitas orang-orang soleh, yang kalau kita bersama komunitas ini terjaga ketakwaan kita, terjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkan komunitas yang di dalamnya hanya orang-orang yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya orientasinya dunia, tinggalkan jemaah sekalian, teman. Begitu pula grup-grup. Cari grup-grup ya yang di dalamnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Grup-grup yang di dalamnya kita dapatkan faedah, kebaikan yang banyak. Selain itu, tinggalkan, keluar, tinggalkan. Tidak ada manfaatnya, habis waktu kita hanya di dalamnya berisi candaan-candaan, tertawa, terbahak-bahak. Ya apalagi buat grup poligami, isinya cuman bicara akhwat, baru tidak ada realisasi. Hanya sekedar teori saja. Tinggalkan. Jadi buat komunitas yang di dalamnya ada orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Alhamdulillah di masjid ini, di Masjid Nurul Haq ini ada komunitas yang alhamdulillah senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan. Jemaah sekalian, kalau yang kita pelajari ini, yang kita akan sampaikan ini sebenarnya sudah sering kita dengarkan. Cuman sekali lagi, kita ini tidak luput dari apa? Dari lupa, lalai. Makanya perlu diingatkan untuk membakar semangat kita. Teman-teman yang tadinya di majelis ilmu, kemudian saat ini antum tidak lagi melihat dia di majelis ilmu, tarik dia, ajak dia, ingatkan dia. Itu teman yang baik. Ajak dia kembali untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, belajar. Walaupun duduk di majelis ilmu, teman-teman sekalian, sering ana sampaikan ya, kita duduk di majelis ilmu, ya memang tidak semuanya harus jadi ustadz, tidak semuanya jadi ustadz, kan begitu. Tidak semuanya jadi ustaz. Minimal ilmu yang kita dapatkan ini sebagai modal kita kelak ketika kita membangun rumah tangga. Itu intinya sebenarnya teman-teman sekalian. Karena yang namanya membina rumah tangga kan butuh ilmu. Kita akan menjadi pemimpin, sosok panutan di dalam rumah tangga, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in fi ahli baitihi. Setiap dari kalian pemimpin. Kita ini pemimpin, minimal pemimpin di dalam rumah tangga kita. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin untuk istri dan anak-anaknya, dan dia akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Sudahkah dia mendidik istrinya? Sudahkah dia mendidik anak-anaknya? Ya, maka kalau antum tidak punya ilmu, apa yang antum ajarkan? Kalau tidak punya ilmu menikah, maka yang terjadi rumah tangga yang amburadul rumah tangga kalau tidak dibangun di atas ilmu, perselisihan, percocokan, pertengkaran yang berujungnya kepada perceraian. Masya Allah, satu malam dia menjadi raja dan ratu, besoknya terjadi perang dunia yang ketiga. Karena apa? Tidak dibangun di atas ilmu. Yang penting kita untuk bagaimana membangun satu komunitas, itu sangat-sangat penting. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, berusahalah untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa aman dengan apa yang kita miliki saat ini. Banyak dari
saudara-saudara kita yang tadinya kita lihat di atas sunnah, kemudian dia lalai, dia mungkin tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di atas sunnah tersebut. Akhirnya dia pun sedikit demi sedikit meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wal iyadu billah, mungkin dia orang yang menentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Sudah ada ya? Belum? Baik. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berlomba-lombalah, bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda yang namanya kebaikan. Ya, jangan tunggu nanti orang lain baru melakukan, baru kita tergerak, jangan. Jadi motivasi itu dari diri kita dulu. Jangan lihat nanti ustadz dulu baru dia kerjakan. Kan rata-rata begitu. Kalau ditanya antum sudah poligami, ustadz belum poligami. Dalilnya ustadz bukan dalil. Kalau antum bisa lakukan, jangan menunggu ustaz. Tapi intinya yang ingin ana sampaikan, bersegera. Motivasi itu dari diri kita. Jangan tunggu orang lain baru kita melakukan. Enggak. Jelas ya? Makanya kata Nabi apa? Badiru bil a'mal. Segera, dalam bentuk perintah, badiru. Bersegera kalian untuk melakukan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Sebelum datang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil mudlim, bagaikan potongan-potongan malam gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang di pagi hari beriman, masuk di sore hari dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, dia beramal soleh, dia masih menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masuk di pagi hari, dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Saking dahsyatnya fitnah itu, dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia, wal iyadzu billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana kita tahu adalah qudwah, uswatun hasanah, yang beliau sebagai panutan, yang kehidupan beliau itu dijadikan sebuah panutan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita ini beragama kan mudah. Yang kita sudah tahu bersama, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Walan yushadda ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang berusaha untuk ekstrim di dalam beragama, pasti ia terkalahkan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudahan Islam itu, jamaah sekalian, cukup kita apa? Menciplak kehidupan Nabi, sudah copy paste kehidupan Nabi. Copy, ya, tinggal kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sudah selesai. Itulah Islam, mudah. Sangat mudah. Tidak perlu penambahan, pengurangan. Cukup apa yang datang dari Nabi, itu yang kita amalkan. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari solat bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, setelah selesai dari solat beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam itu segera
menuju ke rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi melewati pundak-pundak sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Segera Nabi menuju ke rumah salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata ada 1 dinar yang terlupakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dinar itu masih tersimpan di salah satu rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau perintahkan kepada istri-istri beliau untuk membagikan dinar yang masih tertinggal di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka segera Nabi SAW balik lagi ke masjid bersama para sahabat. Tentu para sahabat pasti heran melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah sholat langsung keluar Nabi SAW. Maka Nabi melihat keheranan para sahabat ini, dan itu tergambar, terlihat dari wajah-wajah mereka. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat yang heran dengan perbuatan Nabi SAW yang tiba-tiba keluar langsung masjid, tinggalkan masjid, setelah itu balik lagi ke masjid. Apa kata Nabi SAW? Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi. Aku teringat sesuatu dari sepotong dinar yang itu berada di salah satu rumah dari rumah istriku, kata Nabi SAW, dan aku sangat tidak suka sepotong dinar ini menghalangi diriku. Artinya jemaah sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan Nabi tidak ingin lalai dari sepotong dinar ini sehingga terlupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau perintahkan untuk membagikan atau memberikan sedekah itu kepada orang lain. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita untuk bagaimana bersegera di dalam kebaikan. Jangan sampai kita menunda-nunda yang namanya kebaikan, sebab kematian adalah perkara yang pasti, yang itu datang secara tiba-tiba kepada kita. Maka kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, laksanakan, segerakan, jangan tunda-tunda. Kita lihat bagaimana contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kalau tadi contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang para sahabat? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Orang ini ingin ikut perang Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, menurutmu, kalau aku terbunuh pada perang ini, kira-kira di mana tempatku nanti? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fil jannah. Tempatmu adalah surga Allah. Coba lihat jemaah sekalian, apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Bersegera dia, sebutir kurma yang ada di tangannya itu, atau beberapa butir kurma yang ada di tangannya itu dilemparkan, dan dia segera masuk ke kancah peperangan dan terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabiat, wanita-wanita dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang Masya Allah punya peran penting juga di dalam agama ini, yang harus kita kenal sejarah mereka. Sahabiat, wanita-wanita yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus pelajari sirah mereka, perjalanan hidup mereka sahabiat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyampaikan khutbah Id, dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau memberikan ujangan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, terkhusus laki-laki, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu waktu khusus untuk memberikan nasihat kepada kaum wanita. Nabi memberikan nasihat kepada kaum wanita ketika itu. Salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, tasaddaqna, wahai kalian para wanita, ummahat, banyak-banyak bersedekah. Fa inna kunna aktsara ahlin nar, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Karena sesungguhnya aku melihat kalian itu adalah orang-orang yang paling banyak menduduki neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kaum wanita. Salah seorang sahabiah berdiri bertanya kepada Rasulullah, "Lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kita kaum wanita ini, kaum hawa, banyak menjadi penghuni neraka. Ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah?" Kata Nabi, tidak. Yakfurnal ashir. Satu perkara, mereka kufur kepada suami. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suami, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan suami yang dia persembahkan kepada istrinya, satu saja keburukan, kesalahan yang dilakukan oleh suami, lantas apa yang dikatakan oleh seorang wanita istrinya? Ma ra'aitu minka khairan qad. Puluhan tahun aku hidup dengan ente, tidak ada satu kebaikan yang aku lihat dari dirimu. Coba lihat bagaimana dia kufur dengan kebaikan-kebaikan suami. Hati-hati ummahat. Itu yang menyebabkan mereka menjadi banyak menghuni neraka. Waliyadzubillah. Setelah Nabi SAW memberikan ujangan nasihat kepada mereka, maka segera mereka, para sahabiat, melepaskan perhiasan-perhiasan mereka, anting-anting mereka, cincin mereka, dan itu diletakkan, diberikan kepada Bilal. Lihat bagaimana segera menyelamatkan diri mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan kepada kita untuk apa? Bersegera melakukan kebaikan. Kalau ada waktu luang untuk bisa duduk di majelis ilmu, datang, jangan tunda. Nanti insya Allah pekan depan kan ada kajian. Nanti jo besok jo, yang penting ada kajian. Hati-hati jamaah sekalian. Hati-hati. Bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, ma'asyiral muslimin, insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya ini sudah lewat 1 menit. Nah, untuk bilang 25, 7.25. Sudah lewat? Oh, setengah 8 pas. Ayo. Ma'asyiral muslimin, 5 menit lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sebutkan bahwa berlomba-lomba di dalam kebaikan itu perintah dari Allah. Begitu pula perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW telah praktekkan, telah memberikan contoh kepada kita. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Kenapa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersegera melakukan kebaikan? Jangan menunda-nunda yang namanya kebaikan. Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Yang pertama, manfaat dari bersegera, musara'ah, musabaqah, bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pertama, manfaat yang bisa kita dapatkan mudahnya pengabulan doa kita. Doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa kita kalau kita bersegera di dalam kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan. Dalilnya apa? Nabi SAW dalam peristiwa perang Badar, yang jumlah kaum musyrikin ketika itu berjumlah berapa? 1000.
Kaum muslimin 300-an lebih. Lengkap dengan persenjataan mereka, kaum musyrikin. Nabi SAW dalam keadaan genting seperti ini, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, ittastagithu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatha kan meminta pertolongan. Ittastagithu rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, segera Allah kabulkan permintaan kalian. Sehingga kemenangan di tangan kaum muslimin. Allah bantu kaum muslimin, khususnya Nabi SAW dengan diutusnya 1000 malaikat murdifin datang berturut-turut. Bantuan dari Allah Subhanahu. Segera Nabi Zakaria alaihissalam, seorang ista'ala ra'su saybah, yang dia katakan rambutku sudah beruban, sudah tua, tidak mungkin lagi punya keturunan. Tapi ketika dia berdoa, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-89, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, Tuhanku, la tadarni fardan, jangan engkau biarkan aku hidup sendiri tanpa ada keturunan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Di sini Allah menggunakan kata-kata fa. Fastajabna lahu. Segera kami kabulkan permintaannya. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Kami berikan keturunan kepada beliau Yahya dan kami perbaiki istrinya yang tadinya mandul, tidak bisa memberikan anak. Ya, segera berdoa meminta keturunan, segera Allah kabulkan. Nah, ini mungkin jawaban dari teman-teman kita, sebagian teman kita yang mungkin dia sudah punya niat untuk menikah, yang statusnya mungkin sudah puluhan tahun jomblo, ingin menikah, sudah berdoa tapi permohonannya belum terkabulkan. Ini antum mungkin lambat, kurang musyawarah, kurang bersegera di dalam kebaikan. Makanya Allah sebutkan apa rahasianya, kenapa segera Allah kabulkan? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena sesungguhnya mereka para nabi, para rasul, yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Makanya doa-doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak menunda-nunda kebaikan. Sering ana sampaikan, ada seorang hamba di dalam kelapangannya, dalam kesempitannya, dia terus mengangkat doa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu saat dia berdoa meminta pertolongan dari Allah, maka apa kata malaikat? Sultun ma'ruf min abdin ma'ruf. Ini disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang yang bersegera dalam kebaikan, dalam keadaan lapang dia dapat nikmat, susah, sulit, dalam kesempitan dia terus ingat Allah. Tapi satu saat dia berdoa, malaikat-malaikat Allah di langit mengatakan sultun ma'ruf min abdin ma'ruf. Suara yang ma'ruf, yang tidak asing lagi bagi kita. Min abdin ma'ruf, dari seorang hamba yang tidak asing bagi kita. Ma'ruf, yang sudah dikenal. Fayasfa'una lah, maka malaikat-malaikat ini memberikan syafaat untuknya, berdoa kepada Allah agar permintaannya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang kedua dan yang ketiga kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni, amma ba'da. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang tadi kita sudah sampaikan. Kita tidak akan berlama-lama, mungkin 5 menit ke depan atau 10 menit ke depan. Jadi setiap sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya. Pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan, di antara manfaatnya mudah pengabulan doa kita. Setiap yang kita minta, kalau kita senantiasa bersegera di dalam kebaikan, pasti Allah kabulkan. Sebagaimana dalil yang kita sudah sampaikan. Kedua, manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita senantiasa bermusara'ah, bermusabaqah di dalam kebaikan, maka kita akan paling terdepan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Paling terdepan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah kehendaki, dan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada orang yang Allah berikan kesusahan, kesulitan, kesempitan, kemiskinan, kefakiran. Kan ada keutamaan tersendiri orang-orang miskin itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Apa keutamaan yang dimiliki orang-orang miskin yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang kaya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah al-fuqara. Orang-orang miskin, orang-orang lemah. Di mana orang-orang kaya? Ashabul jaddi mahbusun. Orang-orang kaya itu tertahan untuk masuk ke dalam surga. Bukan mereka tidak masuk surga. Mereka tertahan karena banyaknya perkara yang harus dihisab. Kalau orang miskin, apa yang mau dihisab dari hartanya? Sedikit, tapi orang kaya makanya mahbusun, mereka tertahan. Itu salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang punya kesusahan. Tapi dalam tanda kutip, orang miskin yang beriman bertakwa, ya, bukan miskin amburadul lagi, amburadul DP amalan, bukan, tapi yang beriman bertakwa. Makanya bukankah Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersabar bersama orang-orang miskin dari kalangan para sahabat? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, kata Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh Rabb mereka berdoa, beribadah, menuntut ilmu. Sabarkan dirimu bersama mereka. Bil ghadati wal asyi, di pagi hari, di sore hari, mereka senantiasa menyeru Rabb mereka Allah Jalla Jalaluh. Yuriduna wajha, yang mereka inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, wajah Allah, yang itu merupakan kenikmatan tertinggi di dalam surga. Wala ta'du ainaka anhum, jangan engkau palingkan wajahmu wahai Muhammad dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya,
hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Engkau berpaling dari mereka, orang-orang lemah. Sebuah keutamaan. Dan itu juga diberikan kepada orang-orang yang senantiasa bermusara'ah, bersegera di dalam kebaikan. Sebab orang-orang yang menunda itu sifatnya siapa? Iblis. Yang menunda-nunda kebaikan itu kan sifatnya iblis. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Apa yang membuat engkau, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada seorang anak Adam ketika aku memerintahkan engkau untuk sujud kepadanya? Kan dia menunda perintah Allah. Itu kan sifat iblis, makanya dia mal'un, terlaknat, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara manfaat bermusara'ah, bermusabaqah, ini akan menjadikan seorang hamba paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua poin ini, poin kedua dan poin ketiga, ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengomentari surat Al-Baqarah yang tadi kita sampaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan kebaikan. Coba lihat, dengarkan apa yang beliau sampaikan ketika beliau mengomentari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 148. Beliau mengatakan, wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fahuwa sabiqu fil akhirati ilal jannah. Siapa yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini, fahuwa sabiq fil akhirati ilal jannah, maka dialah orang yang bersegera untuk masuk ke dalam surga Allah di akhirat nanti. Fassabiquna, ini tentang poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, kata beliau, fassabiquna a'lal khalqi darajah, orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taisirul Karimil Mannan, tafsir yang kita kenal. Ini manfaat jemaah sekalian yang bisa kita dapatkan di dalam bermusara'ah. Terakhir pesan ana, dan ini untuk pribadi ana dan kepada teman-teman sekalian, jaga kebaikan-kebaikan itu, ketakwaan itu dengan senantiasa kontinu terhadap apa yang kita laksanakan walaupun sedikit. Salat tahajud atau salat witir atau salat tarawih, yang itu merupakan salat malam yang kita sudah terbiasa kerjakan di bulan Ramadan. Saya tidak katakan harus setiap malam, minimal dalam sepekan ada 1 kali 2 kali. Kita jaga itu. Itu cara menjaga ketakwaan. Saya tidak harus katakan 11 rakaat, mau lebih dari itu, tidak. Kalau berat minimal sehari 1 rakaat. Yang penting kita jaga, continue walaupun sedikit. Itu kan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana baca Al-Quran. Di bulan Ramadan di antara kita mungkin ada yang sebulan itu dia bisa menghatamkan sampai 10 kali, 5 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali, 1 kali. Nah setelah itu, untuk menjaga ketakwaan ini, ya minimal kalau memang berat sebulan sekali, ya 2 bulan, 3 bulan sekali. Yang penting sehari itu ada 1 halaman yang kita buka membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, kita menjadi imam-imam, Masya Allah, menjadi pemberani kita tampil untuk menjadi imam. Hafalan-hafalan kita, ada kesempatan untuk murojaah. Nah, sekarang Ramadan berlalu, mungkin kita jarang-jarang jadi imam. Ya murojaah, minimal sehari itu 5 ayat murojaah, apa yang sudah kita hafalkan.
Karena ana sering sampaikan kepada teman-teman di sini dan teman-teman yang lainnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an ka baitil kharib." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seseorang yang di dalam hatinya tidak terdapat Al-Qur'an, tidak punya hafalan Al-Qur'an. Apa kata Nabi? Nabi ibaratkan kal baitil kharib. Itu bagaikan rumah yang sudah rusak. Rumah yang tidak ditempati lagi. Artinya apa jamaah sekalian, teman-teman? Gambaran apa? Kalau di dalam hati seorang hamba tidak ada hafalan Al-Quran, hatinya itu gelap, mati. Makanya sulit dia menangis, sulit dia menerima nasihat, karena tidak ada sesuatu dari Al-Quran di dalam hatinya. Nah, sering sampaikan minimal kalau mau mati di atas juz 30. Kalau berat 30 juz 30. Harus ada hafalan, minimal itu. Juz 30, mati di atas juz 30. Kalau berat 30 juz. Harus begitu, sifat seorang mukmin begitu. Harus bermusyawarah, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tafsir ini kita akan pelajari nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kalau antum tidak punya kitab ini, alhamdulillah sekarang pun ada aplikasi ya yang dikeluarkan oleh tim Ustadz Firanda, namanya Tadabbur Al-Quran. Nah, antum bisa dapatkan kitabnya di aplikasi itu, Tadabbur Al-Quran, tafsir juz 30, maksudnya karya beliau Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Firanda hafizahullah ta'ala, juz 30 ada, juz 29 ada, kitab At-Taysir fi Tafsir. Kalau memang antum susah atau berat untuk membeli kitab ini, ya gunakan aplikasinya. Sekarang kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, dan ingat itu akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, jadi download aplikasinya. Siapa yang sudah download aplikasinya? Sudah? Ada? Tadabbur Al-Quran. Sekarang alhamdulillah di aplikasi Tadabbur Al-Quran ini antum bisa dapatkan di Play Store. Ada kitab yang secara ringkas, tafsir secara ringkas, tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan detail. Kemudian ada yang pertengahan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ada yang ringkas, kitab apa? Tafsir Al-Muyassar. Dan dibantu lagi dengan kitab beliau Al-Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala, At-Taysir fi Tafsir. Tapi masih juz 30 dan juz 29. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya diusahakan download aplikasinya, dan sebagai sarana untuk memudahkan kita belajar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam. Bismillah, apa hukumnya jika seorang ayah memberikan makanan kepada anaknya yang dibeli dari uang haram? Apakah daging anaknya haram? Apakah daging anaknya haram dan jadi bahan bakar api neraka sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi? Nah, jemaah sekalian, berkaitan dengan pekerjaan orang tua. Kalau memang kita tahu penghasilan orang tua murni dari sesuatu yang diharamkan, dan antum ada sandaran hidup, artinya kalau antum sudah bisa bekerja, antum sudah bisa berpenghasilan, maka jangan terima. Bahkan bantu orang tua untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau antum tidak punya sandaran hidup, antum makan mana? Kalau antum tidak dapat bantuan uang dari orang tua, antum mau makan apa? Maka sekedarnya saja, secukupnya saja. Ambil, boleh. Tapi berusaha untuk bagaimana membantu orang tua untuk meninggalkan perkara yang diharapkan. Ya. Jadi kalau antum tidak punya sandaran hidup, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, masih sekolah, ya gunakan secukupnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Jelas? Tapi kalau antum punya penghasilan sendiri, maka tidak boleh.
bahkan bantu orang tua untuk meninggalkan hal tersebut. Wallahu taala alam. Dan itu akan menjadi dosa orang tua. Pertanyaan, bismillah. Saya seorang pemuda. Menurut saya, menyendiri itu lebih baik daripada berkumpul dengan teman-teman. Karena di saat bersama teman-teman saya hanya menjadi orang yang lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sikap saya tersebut dibenarkan oleh syariat? Jemaah sekalian, syaitan itu senang dengan orang-orang yang bersendirian, yang jauh dari jamaah, dari komunitas. Makanya kita diperintahkan untuk bagaimana terus bersama orang-orang soleh. Tadi ayat yang kita sampaikan, Nabi, Allah perintahkan nabinya untuk bersama orang-orang soleh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu untuk bersama mereka orang-orang soleh yang senantiasa menyuruh Rabb mereka. Ini kan perintah untuk bagaimana kita berkomunitas bersama orang-orang soleh. Nah, di sini penanya menyampaikan, kalau saya bersama orang-orang, berkumpul bersama orang-orang banyak, justru saya akan lalai dan jauh dari Allah. Nah, ini mungkin salah pilih teman-teman. Mungkin berkumpul dengan orang-orang yang lalai juga. Makanya dia ikut lalai. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung ke agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia berteman. Itu memberikan pengaruh. As-sahibus sahib, kata penyair Arab. Teman itu dia menyeret. Kalau baik, dia akan ditarik kepada kebaikan. Tapi kalau buruk, jahat, maka dia akan ditarik kepada keburukan. Jelas? Jadi ini sesuatu yang keliru. Harus bersama teman-teman soleh. Harus ada komunitas orang-orang soleh. Tapi bukan berarti kita buat satu komunitas, kita membangun al-wala wal bara di atas komunitas itu juga keliru. Ya, itu tidak bisa. Artinya kalau bukan dari komunitas kita, dia bukan ahlu sunnah. Kalau bukan dari lembaga kita, dari organisasi kita, bukan sahabat kita, bukan teman kita. Nah, ini juga keliru, salah seperti ini. Jelas? Dia cuma wadah saja, sarana saja. Baik. Yang kedua, apa hukumnya bermain game? Mohon berikan nasihat Ustadz untuk teman-teman saya yang hobi main game dan saya sering terpengaruh dengan mereka. Ya mas sekalian, game ini sesuatu yang melalaikan. Maka pesan saya untuk akhwat, ya, kalau ada ikhwan yang datang meminang dan anti tahu dia suka main game, dia tidak layak jadi suami. Karena sifat anak-anak seperti itu, suka main game. Dan apa kata Nabi SAW? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara baiknya, bagusnya, indahnya keislaman seseorang, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dia. Apalagi teman-teman sekalian, game saat ini, antum sadar atau tidak disadari, dimasuki oleh hal-hal yang merusak agama, kesyirikan atau bentuk-bentuk kekufuran di dalamnya. Yang kita tahu sekarang ini lagi viral, ada game-game yang di dalamnya ada kesyirikan, kekufuran. Nah, aneh, asing ya, terasa aneh kalau ada seorang penuntut ilmu terus main game, apalagi sudah punya istri, dia main game, kan lucu. Tinggalkan. Kalau mau refreshing,
mau ingin raha, ya sudah kan kita punya, alhamdulillah perkara ini dimubahkan. Kita bisa olahraga, kita bisa main futsal. Kan yang kita inginkan dari game itu apa? Kebahagiaan tuh, supaya apa segar kembali semangat kita. Ya sudah, kita kan dibolehkan untuk olahraga. Tapi kalau game, apalagi karena sifat game itu kan lebih identik kepada sifat game itu kan identik dengan anak-anak. Kecenderungannya itu kepada anak-anak. Anak-anak kan suka main game. Kalau yang dewasa, apalagi penuntut ilmu, kan orientasi mereka kan akhirat. Ya, kalau anak terpengaruh, misalkan tadi si penanya bilang, Ustadz kadang saya terpengaruh, ya sudah tinggalkan mereka. Tinggalkan saja. Al-mar'u ala dini khalilihi. Itu. Tinggalkan saja mereka. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekali lagi bersyukur ya kembali kita bermajelis di tempat ini untuk sama-sama belajar mengingatkan diri kita pada hal-hal yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله